Halo, selamat pagi saudara. Liputan 6 pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual dan terpercaya. Bersama saya, Giska Aprilia Samanta. Inilah Liputan 6 pagi selengkapnya. Para petani di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lapim mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Hingga akhirnya para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya melambung tinggi hingga Rp300.000. Memasuki musim tanam, para petani di Kecamatan Lapim mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Selama 1 tahun terakhir, para petani kesulitan untuk melakukan pemupukan karena pasokan pupuk dari pemerintah berkurang sangat drastis. Akibat dari kelangkaan pupuk tersebut, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya melambung tinggi hingga Rp300.000 per 50 kg. Para petani pun merasa rugi karena biaya tanam lebih tinggi dari harga yang didapatkan. Meski demikian, para petani tetap membeli pupuk non-subsidi agar hasil panen tanaman tidak merosot drastis. Bagi petani, jika kelangkaan pupuk tersebut terus terjadi, maka tanaman padi atau jagung yang ditanam terancam gagal panen. Sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya yang berada di lokasi, yaitu di Kecamatan Lapim. Saudara Rasti Maita Putri, silakan. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu persawahan di wilayah Kecamatan Lapim. Menurut yang kita ketahui, sekarang telah terjadi kelangkaan pupuk subsidi dan juga harganya yang sangat melambung tinggi yang membuat warga masyarakat di wilayah Kecamatan Lapim ini menjadi resah. Ya, saat ini saya sudah bersama salah satu petani padi yang ada di sini, yaitu bersama Pak Abi. Pak Abi, saya mau menanyakan apa dampak akibat terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Lapim ini, Pak Abi. Kelangkaan pupuk sangat berdampak bagi kesuburan di wilayah ini karena seperti yang Anda lihat banyak kekuningan. Apa yang Bapak lakukan agar padi Bapak bisa tumbuh dengan baik? Kami menggunakan pupuk non-subsidi atau pupuk organik agar tanaman kita tetap subur dan hasil panen tetap terjamin. Baik, terima kasih Pak Abi sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Ya, sekarang saya sudah berada di lokasi kedua di wilayah yang sama, yaitu wilayah Kecamatan Lapim, yaitu tepatnya di lokasi lahan jagung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petani jagung, yaitu bersama Ibu Meta. Saat ini kita mengetahui bahwa telah terjadi kelangkaan pupuk subsidi dan juga harganya yang sangat melambung tinggi di berbagai wilayah, salah satunya di sini. Bu Meta, menurut Bu Meta, apa sih yang menyebabkan terjadi kelangkaan pupuk subsidi di wilayah ini, Bu Meta? Baik Bu, kelangkaan pupuk terjadi di sini akibat dari camat yang salah mengambil data dari masyarakat yang petani dan bukan petani. Akibatnya camat yang membagikan pupuk ke rakyat tidak berhasil menyeluruh untuk para petani. Para petani banyak sekali yang tidak mendapatkan pupuk, sedangkan yang tidak bertani mendapatkan pupuk. Ini membeli pupuk non-subsidi harganya terlalu mahal, jadi para petani memilih untuk terlambat pupuk. Jadinya dapat dilihat di bagian sana, jagung-jagung di sana tidak dipupuk akibat tidak ada pupuk, Bu. Apakah warga di sini pernah melaporkan masalah ini, misalnya ke kantor camat, Bu Meta? Ya, kita sering sekali, para petani di sini sering kali pergi melaporkan hal tersebut ke kantor camat. Tapi camat sendiri tidak pernah menindaklanjutinya, sehingga para petani sendiri sudah muak untuk melaporkannya, Ibu. Baik Bu, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Ya, Kali ini saya sudah berada di lokasi ketiga, yaitu di wilayah yang sama, wilayah Kecamatan Lapim, tepatnya di perkebunan milik Ibu Karmila. Ya Ibu Karmila, seperti yang kita ketahui sekarang telah terjadi kelangkaan pupuk subsidi dan juga harganya yang sangat tinggi membuat masyarakat menjadi resah akibat persoalan ini, Bu. Baik Bu Karmila, saya ingin menanyakan apakah menimbulkan dampak yang sangat besar akibat terjadi kelangkaan pupuk di sini bagi pekebun-pekebun yang ada di sini, Bu Karmila?
kami para pekebun di sini terkait kelangkaan pupuk subsidi ini tidak terlalu besar dampaknya, karena di sini kami menggunakan pupuk seperti pupuk NPK Plus dan juga beberapa obat-obatan untuk mengurangi hama. Ya Ibu, mengapa sih ini buah tomat Ibu mengalami kerusakan? Hal ini disebabkan karena hama yang terdapat di buah tomat tersebut dan juga cuaca yang tidak menentu mengakibatkan kami hanya sekali panen saja. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Karmila karena sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Saat ini saya masih berada di wilayah yang sama, yaitu wilayah Kecamatan Lapi. Kali ini saya mendatangi salah satu toko penjual pupuk yang ada di wilayah Kecamatan Lapi ini. Saya sudah berada dengan pemilik toko pupuk, yaitu dengan Ibu Suci. Ibu Suci pastinya telah mengetahui bahwa telah terjadi kelangkaan pupuk subsidi di wilayah ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang persoalan ini, Bu? Menurut pendapat saya, masalah yang terjadi di pemerintah bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga penyediaan pemerintah terhadap pupuk tidak sebanding dengan permintaan petani besar. Penyediaan pemerintah tidak sampai setengahnya, bahkan hanya 35%. Hal itu menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk. Bu Suci, sejak kapan terjadi kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Lapi ini, Bu? Kelangkaan ini sudah terjadi dari beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang kami peroleh, kebutuhan atau pengajuan petani sebesar 100% dan penyediaan dari pemerintah hanya sebesar 35%, jadi tidak sebanding antara permintaan dan penawaran. Bu Suci, menurut Bu Suci, apa solusi yang tepat terhadap persoalan ini, Bu? Menurut pendapat saya, langkah yang harus diambil oleh pemerintah yaitu memonitoring sistem penyaluran pupuk yang terjadi, seperti mengetahui daerah-daerah mana saja yang mendapat pupuk dan berapa besarnya. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya penimbunan pupuk. Pemerintah juga harus memberikan informasi secara langsung kepada petani tentang keberadaan pupuk subsidi dan harga eceran tertinggi. Baik, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Kali ini saya sudah berada di kantor Kecamatan Lapi untuk menanyakan langsung kepada Camat Lapi terhadap permasalahan terjadi kelangkaan pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Lapi ini. Ya, sekarang ini di samping saya sudah ada Pak Randy selaku Camat Lapi. Ya, Pak Randy, saya mau menanyakan, apakah Bapak telah mengetahui bahwa telah terjadi kelangkaan pupuk subsidi dan juga harganya yang sangat melambung tinggi di wilayah Kecamatan Lapi ini, Pak? Ya, tentu kami dari pemerintah desa sudah mengetahui tentang masalah yang terjadi di Kecamatan Lapi ini. Apalagi itu tentang kelangkaan pupuk yang banyak terjadi keluhan di masyarakat. Apa solusi yang bisa Bapak berikan terhadap persoalan ini, Pak? Ya, tentu kami dari pemerintah desa sudah menyiapkan beberapa solusi untuk menanggulangi masalah yang terjadi di masyarakat kami. Di antaranya yaitu kami selaku pemerintah desa menyarankan masyarakat untuk menggunakan pupuk non subsidi atau menggunakan pupuk organik. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasi keresahan yang terjadi di masyarakat, kami selaku pemerintah desa sudah menganjurkan atau mengajukan ke pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk ini, sehingga ada sedikit untuk mengobati keresahan yang terjadi di masyarakat kami. Baik, Pak Randy, saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Bersamaan dengan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Giska Aprilia Samanta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.